Perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara, BUMN PT Perkebunan Nusantara Persero 7, yang berpusat kota Bandar Lampung, diduga kuat gudang korupsi secara terselubung atau berjamaah. Diduga kuat akibat hutang tersebut negara disinyalir mengalami kerugian triliunan. Terbongkarnya kasus ini keluar langsung dari OR Nyataan. Menteri BUMN Erick Thohir telah mencium aroma korupsi tersembunyi di tubuh PT Perkebunan Nusantara, Persero, atau PTPN, khususnya PTPN 7. PTPN 3 selaku induk holding perkebunan perusahaan plat merah ia sebut memiliki utang hingga 43 triliun. Dari hutang tersebut PTPN 7 ikut andil memiliki hutang mencapai 12 triliun lebih. Utang 43 triliun adalah penyakit lama dan ini saya rasa korupsi terselubung yang harus dibuka dan ditutup yang melakukan ini, kata Erick dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Rabu, tanggal 22 September tahun 2021. Lalu seperti apa rincian utang PTPN yang dimaksud Erick? Utang tersebut terdiri atas utang jangka panjang sebesar 41,28 triliun dan utang jangka pendek sebesar 36,37 triliun. Jika dilihat lebih jauh, anak-anak perusahaan PTPN memiliki utang yang beragam. Dalam laporan tahunan 2019, PTPN 2 memiliki utang dengan total 5,4 triliun. Sementara PTPN 4 menanggung beban utang 2 kali lebih besar hingga 10,83 triliun. Pada tahun yang sama, PTPN 5 memiliki liabilitas hingga 7,4 triliun dan angka ini naik pada tahun berikutnya hingga 7,6 triliun. Utang PTPN 5 didominasi oleh utang jangka panjang dengan nilai 5,3 triliun rupiah. PTPN 7 yang bergerak di bidang karet dan kelapa sawit juga memiliki utang hingga 11,56 triliun. Jumlah ini naik pada 2020 dengan total 12,25 triliun. PTPN 9 yang bergerak di bidang kebun dan non-kebun turut membukukan utang hingga 3,5 triliun. Sementara utang PTPN 10 yang mencapai 3,5 triliun justru mengalami penurunan dibandingkan 2018. PTPN 11 mencatatkan utang senilai 4,14 triliun. Kemudian, PTPN 7 memiliki utang hingga 5 triliun rupiah dengan kenaikan hingga 400 miliar rupiah dibandingkan 2018. Pada 2018, PTPN 8 memiliki utang 6,8 triliun. Sedangkan PTPN 14 memiliki utang terendah di antara seluruh anak perusahaan sebesar 1,18 triliun. Walau dipenuhi dengan segudang utang, Erick mengatakan PTPN telah berhasil melakukan restrukturisasi utang. Namun demikian, ia mengatakan masalah keuangan perusahaan belum tentu selesai. Ia berharap PTPN dapat melakukan efisiensi secara besar-besaran pada bidang operasional dan menaikkan produksi untuk melunasi utang-utang yang ada. Seperti telah diberitakan sebelumnya oleh redaksi Pena News TV. Kabar mengejutkan terkait hutang menggunung PTPN 7. Yang ada di Lampung hingga tembus mencapai 12 triliun lebih. Terungkapnya hutang PTPN 7 tersebut berawal dari pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN Erick Thohir, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu, tanggal 22 September tahun 2021, mengendus ada dugaan korupsi di tubuh PTPN Group termasuk di PTPN 7. Menteri Erick menyebut beban utang segunung yang dicatatkan PT Perkebunan Nusantara, Persero, atau PTPN merupakan bentuk korupsi yang terselubung yang berlangsung sejak lama. Korupsi terselubung tersebut membuat perusahaan akhirnya terbebani utang hingga 43 triliun rupiah yang mulai diperbaiki oleh manajemen baru. Dari belasan PTPN di Indonesia, PTPN 7 yang berkantor pusat di kota Bandar Lampung termasuk penyokong utang yang sangat fantastis. Informasi yang dilansir dari Arta9.com, PTPN 7 memiliki utang hingga 11,56 triliun rupiah. Jumlah ini naik pada 2020 dengan total 12,25 triliun rupiah. Utang segunung itu untuk investasi sepanjang tahun 2008 sampai tahun 2014. Yang digunakan untuk peremajaan sawit, karet dan investasi pada pabrik gula untuk revitalisasi.
Kinerja PT PN 7 tahun 2018 sempat goyang karena perusahaan merugi 555 miliar, 112 juta lebih. Tinggi kerugiannya dari 2017 sekitar 372 miliar. Dari rugi tahun lalu sebesar 182 miliar 780 juta lebih. Kerugian tahun 2018 naik disebabkan terutama adanya kenaikan beban penyusutan sekitar 64 miliar rupiah. Kenaikan biaya administrasi dan umum sebesar 116 miliar. Dampak dari kenaikan imbalan pasca kerja PSAK 24 sebesar 74 miliar. Biaya keamanan produksi 17 miliar. Kenaikan PBB 10 miliar rupiah. Selain itu juga kenaikan biaya bunga bank sebesar 100 miliar rupiah. Berdasarkan sumber Pena News TV, total aset PT PN 7 per tanggal 31 Desember tahun 2019 sebesar 12.372 juta lebih. Menurun dari posisi per akhir tahun 2018 sebesar 385 miliar lebih atau 3%. Pelaksanaan investasi tahun 2019 sebesar 150 miliar atau 29,8% dari RKAP. Total aset PT PN 7 hampir mendekati total utang sebesar 12,25 triliun rupiah. Mustinya, jajaran direksi harus peka dalam memanfaatkan uang pinjaman segunung itu dengan melaksanakan investasi skala prioritas. Mengutamakan investasi yang berkaitan langsung dengan penggalian produksi, dan disesuaikan dengan kondisi keuangan. Senada disampaikan, Direktur Utama Holding PT PN Muhammad Abdul Ghani. Ia mengatakan, PT PN yang sehat itu hanya PT PN 3, PT PN 4, dan PT PN 5. Lainnya seperti PT PN 7 punya persoalan finansial masing-masing. Ini diperkuat dengan data perusahaan. PT PN 7 pada tahun 2019 mengalami rugi sebelum pajak sebesar 887,6 miliar dari RKAP yang diprediksikan mendapatkan laba sebesar 43,8 miliar. Dibandingkan dengan realisasi 2018 mengalami penurunan kinerja, di mana kerugian meningkat 125,6 miliar dari 680,6 miliar pada 2018. Untuk membangkitkan perusahaan, Abdul Ghani menyampaikan, Holding Perkebunan Nusantara PT PN 3 Persero, melanjutkan program restrukturisasi utang dengan menandatangani Master Amendment Agreement, MAA, dengan 21 kreditornya. Adapun nilai utang yang direstrukturisasi sebesar 34 triliun lebih. Adapun 21 kreditor yang menandatangani MAA tersebut merepresentasikan 85% dari total exposure kredit ke PT PN Group. Sementara itu, Sekper PT PN 7 Bambang Hartawan, saat dimintai keterangan beberapa hari lalu menyampaikan, kondisi operasional PT PN 7 bisa dikatakan tidak ada gangguan. Bahkan bisa dikatakan hal-hal ini yang kita harapkan bisa mencapai kinerja yang baik. Sekarang kalau kita lihat udah boleh kita bilang menjadi lebih sehat. Jadi kalau untuk mengangsur utang tidak ada kesulitan, ujar Bambang. Sumber berita dilansir dari Arta9.com. Dari Bandar Lampung, tim reporter Pena News TV melaporkan.